Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulinsari dengan NIM 25376MAT0150 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1. Di video kali ini, tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas video dengan memaparkan materi saya dengan subtema elemen desain multimedia dari mata kuliah pengenalan komputer dengan dosen pengampu Bapak Marcel S. Geo M. Geo. Untuk mengefisiensi waktu perkenalan, saya langsung saja ke pemaparan materi saya. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke elemen desain multimedia, kita harus mengetahui apa itu desain multimedia. Desain multimedia adalah proses kreatif yang menggabungkan berbagai elemen media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi untuk menyampaikan pesan atau informasi secara efektif dan interaktif. Setelah kita mengetahui apa itu desain multimedia, kita langsung masuk ke pembahasan kita, elemen desain multimedia. Di dalam elemen desain multimedia ada beberapa elemen. Pertama, teks. Teks adalah elemen paling dasar dan umum digunakan untuk menyampaikan informasi, instruksi, dan navigasi. Teks memiliki tujuan yang diantaranya menyampaikan informasi tertulis, memberikan penjelasan, instruksi atau narasi, dan meningkatkan kejelasan dan pemahaman konten visual. Dalam teks, ada poin penting yang harus dipahami pada penggunaannya. Yang pertama, tipografi. Tipografi adalah seni dan teknik mengatur huruf untuk menciptakan tata letak teks yang jelas, menarik secara visual, dan mudah dibaca. Di dalam tipografi terdapat elemen utama. Pertama, huruf teks, kedua huruf judul, ketiga jenis huruf, keempat ukuran huruf, kelima spasi, di mana di dalam spasi ada kerning, jarak antara dua huruf tertentu, ada leading, jarak vertikal antara baris teks, ada tracking, jarak spasi antara semua huruf dalam sebuah kata atau kalimat. Keenam, alignment atau penjajaran teks seperti rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Ketujuh, hierarki visual. Kedelapan, ruang kosong. Kesembilan, warna. Di dalam warna mencakup teori warna, model warna, psikologi warna, dan skema warna. Di sini saya jelaskan satu persatu. Teori warna. Di dalam teori warna ada primari, sekundari, dan tertiari, atau warna dasar, campuran, dan campuran lanjutan. Ada hue, saturation, dan value, atau karakteristik warna. Ada color wheel, atau diagram yang menunjukkan hubungan antar warna. Lanjut, psikologi warna. Secara mendasar, psikologi warna seperti warna merah artinya energi dan gairah, warna biru artinya ketenangan dan kepercayaan, warna kuning artinya kebahagiaan dan optimisme, warna hijau artinya alam dan pertumbuhan, dan warna lainnya juga memiliki psikologi. Namun di sini saya menyebutkan psikologi dari warna merah, biru, kuning, dan hijau saja. Lanjut, model warna. Di dalam model warna terdapat model warna RGB dan model warna CMYK. Model warna RGB singkatannya red atau merah, green atau hijau, dan blue atau biru. Prosesnya berbasis cahaya, pencampuran cahaya dengan intensitas bervariasi untuk menciptakan warna. Hasil campurannya menggabungkan semua warna akan menghasilkan warna putih. Penggunaannya sangat ideal untuk konten digital seperti desain situs web dan aplikasi,
media sosial, seperti postingan, spanduk atau iklan, video, dan animasi. Dan model warna CMYK, singkatannya cyan atau biru kehijauan, magenta, yellow atau kuning, dan key atau hitam. Prosesnya berbasis tinta. Tinta menyerap cahaya dan memantulkan warna tertentu. Hasil campurannya menggabungkan semua warna akan menghasilkan warna gelap mendekati hitam. Penggunaannya diperlukan untuk semua jenis materi cetak seperti poster dan brosur, baliho dan spanduk, desain kaos dan merchandise lainnya. Di dalam skema warna ada monokromatik, variasi dari satu warna, ada analog, warna yang berdekatan di color wheel, dan ada komplementer, warna yang berlawanan di color wheel. Kedua, konten teks. Pada konten teks harus ringkas dan jelas, relevan, dan terstruktur. Kedua, gambar atau grafik. Gambar atau grafik adalah elemen visual statis yang mencakup foto, ilustrasi, ikon, dan diagram yang dapat menyampaikan informasi kompleks lebih cepat dan menarik. Gambar atau grafik memiliki tujuan yang diantaranya memvisualisasikan konsep atau data, menarik perhatian audiens, dan meningkatkan estetika tampilan. Di dalam gambar atau grafik, ada poin penting yang harus dipahami pada penggunaannya. Pertama, jenis gambar, kedua, komposisi, ketiga, resolusi, keempat, format file. Di sini saya jelaskan satu persatu. Pertama, jenis gambar. Di dalam jenis gambar ada foto. Realistis digunakan untuk menunjukkan keadaan sebenarnya. Ada ilustrasi, lebih fleksibel, bisa digunakan untuk menyampaikan konsep abstrak. Ada ikon, simbol sederhana untuk mewakili objek atau tindakan. Kedua, komposisi. Di dalam komposisi ada rule of thirds, membagi gambar menjadi 9 bagian yang sama untuk menempatkan elemen penting. Ada leading lines, menggunakan garis untuk mengarahkan pandangan mata, dan ada keseimbangan, simetris atau asimetris untuk menciptakan harmoni visual. Ketiga, resolusi. Dalam resolusi ada tinggi dan rendah, di mana tinggi untuk cetak atau tampilan besar, rendah untuk web agar loading cepat. Keempat, format file. Dalam format file ada JPEG untuk foto dengan banyak warna, ada PNG untuk grafis dengan transparansi, dan ada GIF untuk animasi sederhana. Ketiga, audio. Audio adalah berbagai jenis bunyi digital seperti musik, narasi, atau efek suara yang dapat membuat konten lebih menarik dan membantu daya ingat. Audio memiliki tujuan yang diantaranya meningkatkan keterlibatan emosional audiens, memberikan umpan balik atau feedback audio untuk interaksi pengguna, dan memperjelas informasi melalui penjelasan audio. Di dalam audio ada poin penting yang harus dipahami pada penggunaannya. Yang pertama, jenis audio, yang kedua, kualitas, yang ketiga, format file. Di sini saya jelaskan satu persatu. Pertama, jenis audio. Ada musik untuk latar belakang atau ilustrasi suasana, ada efek suara untuk menambah realisme atau penekanan, dan ada narasi untuk penjelasan atau cerita. Yang kedua, kualitas. Kualitas di sini ada kualitas jernih dan volume. Ketiga, format file. Di dalam format file ada MP3 dan WAV. Keempat, video. Video adalah urutan gambar yang bergerak cepat, seringkali disertai suara, untuk memvisualisasikan suatu kegiatan secara lebih nyata dan mendalam. Video memiliki tujuan yang diantaranya menyampaikan cerita atau pesan secara visual,
meningkatkan realisme dan daya tarik konten, menyediakan hiburan dan informasi yang dinamis. Dalam video, ada poin penting yang harus dipahami pada penggunaannya. Yang pertama jenis video, yang kedua komposisi, yang ketiga resolusi, yang keempat format file. Sini saya jelaskan satu persatu. Pertama, jenis video. Dalam jenis video ada animasi seperti 2D atau 3D untuk menjelaskan konsep atau hiburan. Ada live action, rekaman video nyata, dan ada screen recording, merekam aktivitas layar komputer. Yang kedua, komposisi. Dalam komposisi ada pencahayaan, seperti penting untuk kualitas visual, sudut pengambilan gambar, seperti high angle, low angle, dan eye level. Ada gerakan kamera, seperti pan, tilt, dan zoom. Yang ketiga, resolusi. Dalam resolusi ada SD, HD, dan 4K tergantung kebutuhan dan platform. Keempat, format file. Di dalam format file ada MP4, kompatibel dengan banyak perangkat, dan ada MOV, format Apple QuickTime. Kelima, animasi. Animasi adalah menggabungkan gambar, teks, atau objek lain dalam satu gerakan berurutan untuk menciptakan ilusi pergerakan. Animasi memiliki tujuan yang diantaranya menarik perhatian dan menghibur audiens, memberikan efek visual yang menarik dan dinamis, dan meningkatkan interaktivitas dan daya tarik konten. Di dalam animasi ada poin penting yang harus dipahami pada penggunaannya. Pertama, jenis animasi, kedua, prinsip animasi, ketiga, software atau perangkat lunak. Di sini saya jelaskan satu persatu. Pertama, jenis animasi. Dalam jenis animasi ada 2D, animasi tradisional atau digital, ada 3D, menggunakan model 3 dimensi, dan ada motion grafis, animasi elemen grafis untuk menyampaikan informasi. Kedua, prinsip animasi. Dalam prinsip animasi ada timing, durasi setiap gerakan, ada spacing, jarak antar frame, dan ada easy in atau easy out, membuat gerakan terlihat alami. Ketiga, software atau perangkat lunak. Di sini seperti pertama, Adobe Animate untuk animasi 2D, kedua, Blender untuk animasi 3D, ketiga, After Effects untuk motion grafis. Selain 5 elemen-elemen tadi, ada beberapa elemen penting lainnya pada elemen desain multimedia. Pertama, interaktivitas, kedua, virtual reality. Di sini saya jelaskan satu persatu. Pertama, interaktivitas. Interaktivitas adalah elemen yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan konten multimedia, seperti melalui tombol navigasi, permainan, atau kuis. Interaktivitas memiliki tujuan yang diantaranya memberikan kontrol kepada pengguna atas pengalaman mereka, mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan, menyediakan umpan balik atau feedback instan untuk tindakan pengguna, dan memungkinkan personalisasi konten dan pengalaman. Pada interaktivitas meliputi pertama, jenis interaksi. Di dalam jenis interaksi ada navigasi, tombol, menu, hyperlink, ada formulir untuk mengumpulkan data, ada kuis untuk menguji pemahaman, dan ada game untuk hiburan dan keterlibatan. Kedua, desain UI atau user interface. Ada intuitif, mudah dipahami dan digunakan, ada responsif, berfungsi baik di berbagai perangkat, ada accessibility, dapat digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Kedua, virtual reality.
Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Di dalam virtual reality ada 4 elemen penting. Pertama, virtual world, sebuah konten yang menciptakan dunia virtual dalam bentuk screenplay maupun skrip. Kedua, immersion, sebuah sensasi yang membawa pengguna teknologi virtual reality merasakan ada di sebuah lingkungan nyata yang padahal fiktif. Immersion dibagi dalam 3 jenis. Pertama, mental immersion, membuat mental penggunanya merasa seperti berada di dalam lingkungan nyata. Kedua, physical immersion, membuat fisik penggunanya merasakan suasana di sekitar lingkungan yang diciptakan oleh virtual reality tersebut. Ketiga, mentally immersed, memberikan sensasi kepada penggunanya untuk larut dalam lingkungan yang dihasilkan virtual reality. Ketiga, sensory feedback, berfungsi untuk menyampaikan informasi dari virtual world ke indera penggunanya. Elemen ini mencakup visual atau penglihatan, audio atau pendengaran, dan sentuhan. Keempat, interactivity, yang bertugas untuk merespon aksi dari pengguna sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dalam medan fiktif atau virtual world. Virtual reality sendiri memiliki efek negatif, yaitu cyber sickness. Cyber sickness adalah gangguan yang sering dialami dalam penggunaan virtual reality. Penderita akan merasa ketegangan mata dan bahkan disertai rasa pusing. Jadi, gangguan ini tidak boleh dianggap remeh karena penderita biasanya susah kembali ke dunia nyata dan selalu terangan-angan dalam dunia semu.